peringatkan dari sisi apa aula, apalagi ya, seperti firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Ayat tersebut memperingatkan bahwa memukul adalah lebih dilarang. iya. Wa kadzalika kullu mastunbita min al-ilali wa ajma'al muslimuna 'alaiha fa huwa jaliyun Mastumbita minal ilali. wa ajma'al muslimuna 'alaiha fa huwa jaliyun. Demikian pula apa yang telah di istinbat daripada illah dan para ulama kaum muslimun telah sepakat atas hal itu, maka itu adalah qiyas jali. Ijma'ihim ala anna al-hadda lirrad'i wa zajri an irtikabil ma'asi, seperti ijma' mereka atas bahwa had itu boleh ditegakkan untuk menegur Supaya orang kapok, supaya orang takut, rodhi takut, untuk menakuti dan mencegah dari dilanggarnya maksiat. Fahadha qismu min al-qiyas alladhi la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Inilah bagian qiyas yang tidak mengandung makna kecuali satu makna. Terus? Wa ammal khafiyyu fa huwa ma kana muhtamalan. Adapun yang khafi, yang samar, adalah yang bisa mengandung probabilitas banyak makna. Wa huwa ma thabata bi tariqin muhtamalin. Wa huwa ma thabata bi tariqin muhtamilin. Itu yang ditetapkan dengan jalan Muhtamilan boleh. Kalau makan muhtamil. Ya. Itu yang ditetapkan dengan cara yang masih belum pasti muhtamil itu. Terus? wa ba'daha azharu min ba'din. Sebagiannya lebih terang dari sebagian yang lain. Wa azharuha ma dalla alaihi zahirun mithlu ta'mi fi riba. Yang lebih zahir atau yang paling zahir adalah yang ditunjukkan oleh yang zahir. Tu'mi dia adalah ya, adharuha ma dalla alaihi dhahirun mithlu tu'mi fir riba. Jadi makanan itulah kenapa misalnya orang nggak boleh nuker beras sama beras kecuali timbangannya sama, takarannya sama, langsung yadan biyadin, gitu kan? Apa sih alasannya? Ilatnya apa? Alasannya kan ilat kan? Ya karena dia makanan. Udah tuh paling dohir, udah nggak usah dibantah, emang makanan, gitu kan? Ya walaupun sebenarnya di situ dia masih ada sisi kopinya. Sebenarnya makanan apa karena timbangannya? Kalau timbangan
khawatir nanti tidak sama gitu kan timbangan. Timbangan masih bisa dibantah gitu loh. Tapi kalau makanan udah pasti. Nah, tapi timbangan juga sebagian dipakai misalnya oleh mazhab lain kayak Hanafi menjadikannya itu karena dia timbangan bukan makanan gitu loh. Fa innahu ulima min nahyihi terus فإنه علم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المطعوم salah ketik itu mat'umi عن بيع المطعوم بقوله الطعام بالطعام مثلا بمثل mithlan bimithlin مثلا بمثل. Itu diketahui dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penjualan makanan, di mana beliau bersabda makanan dengan makanan mithlan bimithlin ya satu jenis dengan tiga ya jenisnya ya harus sejenis. Terus وكان أكثر طعامنا يومئذ الشعير, dan kebanyakan makanan kami saat itu adalah syair. فإنه علق النهي على الطعم فالظاهر أنه علة. Nabi SAW mengkaitkan larangan beliau itu atas makanan, maka zahirnya itu adalah illah. As-salisu Wa amma ad-darb ats-tsani min al-qiyas fa huwa qiyas ad-dilalah wa huwa an yuradda al-far'u ila al-asli. Adapun jenis kedua daripada qiyas yaitu qiyas dilalah, yaitu cabang masalah dikembalikan kepada asalnya, salah asal. Bimakna dengan satu makna bimakna ghairil makna bimaknan بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع, dengan makna alladzi ulliqa alaihi al-hukm بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع, dengan makna selain makna yang dikaitkan, yang mana hukumnya dikaitkan pada syarat. Illa annahu yadullu ala wujudi illati syar'i, selama makna itu menunjukkan kepada adanya makna seperti makna syar', seperti makna illah yang asli. Wa hadza ala adrubin. Minha ay yastadilla bi khasisatin min khasa'isil hukmi 'ala al-hukm. Di antara darbah atau bagian daripada qiyas dalalah adalah ada seorang mujtahid mengistidlal, mengambil dalil dengan salah satu kekhususan yang ada pada hukum atas hukum. Misalnya gini, mithlu ayyastadilla ala man'i wujubi sujudi tilawah bijawazi fi'liha 'ala ar-rahilah fa inna jawazahu 'ala ar-rahilah
ya min ahkamin nawafil. Mazhab Syafi'i misalnya, ulama menghukumi sujud tilawah itu enggak wajib. Lo kok tahu? Ya karena dia boleh dikerjakan pada saat naik kendaraan. Nabi pernah sujud tilawah pada saat beliau naik onta. Nah, padahal dalam mazhab Syafi'i naik onta itu Nabi hanya melakukan sholat sunnah. Berarti apa? Sujud tilawah hukumnya sunnah. Karena sholat wajib di atas kendaraan tidak boleh. Ruwet nggak itu kira? Tapi paham ya? Jadi ulama begitu. Jadi dia menggunakan satu khosois hukum untuk hukum yang lain. Umat banget ya. Sujud tilawah hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Lu tahu dari mana? Satu, Nabi mengerjakannya waktu itu di mana namanya? Tanah kendaraan. Tetapi kan nggak ada kalimat ini wajib apa sunnah. Gini caranya lu kiasin sama sholat sunnah. Gitu loh, lu kiasin sama sholat sunnah. Nabi itu nggak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Berarti ini sunnah. Maka tak bisa kita menghukumi sujud tilawah hukumnya wajib. Gitu. Jadi yang dipakai dalalah itu adalah ketidakwajiban sholat sunnah. Ketidakbolehan sholat wajib di atas kendaraan. Itu buat dalalah, buat dalil gitu. Tapi bukan ilat itu. Kalau kemudian dicari ilatnya, misalnya sujud tilawah itu hukumnya sunnah sama kayak sholat sunnah di atas kendaraan, lu yang nggak nyambung ilatnya apa gitu loh, paham nggak? Nah makanya pakai dilalah, masya Allah. Makanya kias itu ruwet. Baik. Wa minha ma yastadillu atau ma yustadallu boleh. Ada juga kias dalalah yang diambil dalil binadhiril hukmi 'alal hukmi, dengan cari persamaan hukum atas hukum, kaqaulina fi wujubiz zakat fi malis shabi. Kalau kita bilang hartanya anak kecil itu wajib dizakatin enggak? Dia kan masih kecil, belum mukallaf nih. Annahu yajibul usyru fi zar'ihi. Ada yang bilang wajib 10% kalau dia di sawah. Wajibatuz zakatu fi malihi kal balik. Maka kemudian para ulama mengkiaskan zakat wajib bagi anak kecil seperti zakat hartanya orang dewasa. Wa yastadallu bil usri ala rub'il usri. Kemudian yang dipakai dalil 10% itu atas rub'il usri 2,5%, li'annahuma nadhirani ya. Walaupun harta yang anak kecil itu wajib kalau punya sawah dizakatin 10%. Kalau sekarang dia bukan sawah gimana? Itu warisan. Dia punya duit tetap wajib. Dalilnya lah. Kalau zakat sawah aja wajib, ya ini berarti wajib. Lah zakat sawah lain. Zakat sawah 10%. Zakat ini berapa? 2,5%. Nah itu pakai dalil apa? Qiyas dalalah. Kenapa kok disamakan? Di annahuma nadhirani. Karena ya sama-sama zakat. Fayadullu ahaduhuma 'alal akhar, ya, maka yang satu menjadi dalil atas yang lain. Wa hadza darbu min al-qiyas alladhi yajri majral khafi. Ini kias juga sebenarnya ya sama, dia bagian daripada kias khafi ya, min kiasil illah. Jadi kias illah yang khafi gitu loh. Dia itu kias illah tapi khafi. Sebenarnya kias illah itu kan dia kias jali, tapi dalam konteks kias khafi yang kedua ini, yakni kias dilalah ini, maka dia sebenarnya kias ilah tapi khafi. Ada satu sisi sama-sama ilahnya, tapi satu sisi kurang kuat, gitu kan? Ya. Kenapa? Fil ihtimali, karena memang ada beberapa kemungkinan. Asal itu yang ketiga,
Wa qiyasus syabahi, ada yang namanya qiyas syabah. Qala al-Imam Asy-Syairazi Asy-Syafi'i, berkata Imam Syirazi, wa an tuhmala atau an tahmila far'an 'ala al-asli bi darbin min asy-syabahi. Qiyas syabah itu kau membawa hukum cabang kepada hukum asal bidarbin minas syabahi, dengan salah satu bentuk keserupaan, maka disebut syabah, kemiripan. Tuhan punya mirip tapi nggak kuat. Wadzalika mithlu ayat taraddadal far'u baina aslaini. Misalnya ada satu hukum far, kok bisa kayaknya memper sama yang ini, memper sama yang ini. Ada dua asal yang bisa punya keserupaan hukum. Ya, yusbihu ahaduhuma fi thalathati awsaf, serupa pada hukum asal pada 3 sifat, wa yusbihul akhar fi wasfaini, dan bisa serupa dengan hukum yang lainnya dengan 2 sifat. Fa yuraddu ila asbahil aslaini, maka dia dikembalikan kepada hukum asal yang paling mirip. Makanya disebut kias mirip gitu. Kalau yang paling kuat berarti kias apa? Paling kuat kias ilah, karena ilahnya kuat. Ada kias mirip. Nah, gimana itu? Nah, itu dikiasin. Kias apa? Kias mirip gitu doang. Kalau adalah kias dilalah itu, nanti kias mirip. Nah, namanya juga kias mirip. Nah, wadzalika kal abdi, contohnya kayak budak. Yushbihul hurra, dia mirip sama orang merdeka. Bi annahu adamiyun, karena dia manusia. Mukhatabun, dia juga mukhatab, ay mukallaf gitu kan. Musabun, dia juga kena hukuman, ganjaran. Muaqab, kena hukuman. Tapi satu sisi lagi, kasihan budak itu. Wa yusbihul bahimata bi annahu mamlukun, dia tapi mirip sama manusia, binatang, bi annahu mamlukun mutaqawwa, yang dia ada qimah. Fayul haqqu bima huwa asbahu minhu, maka dia diserupakan dengan yang paling mirip. Waqtalafal ulama berbeda pendapat fi hujjati qiyas syabahi, tentang apakah ini bisa dijadikan sebagai dalil, ya, hujjah qiyas syabahi. Nah, itu panjang. Bukan sini tempatnya. Saya di sini sebenarnya hanya ingin menjelaskan ini loh masadirul fatwa gitu loh. Saya tidak sedang menjelaskan usul fikih secara detail. Kalau mau detail lah baca kitab usul fikih sendiri. Tapi lumayan. Ini namanya sambil menyelam minum air. Dengan yang gampang-gampang ini kan, ingat. Kalau ngaji beneran bab kias mah mumet. Tapi kalau dikit-dikit gini, jadi memang kadang begitu menurut saya, orang itu memahami sesuatu dikit-dikit dulu, dikit-dikit. Saya pribadi jujur ya, usul fikih itu ketika umur 30 tahun, seumuran antum-antum, dia masih rada belang-belang, tapi lama-lama paham ya? Ya nggak terbayang saya bisa nulis misalnya. Bahkan ini kan fun yang paling susah ya, usul fikih. Kalau nulis sejarah rada gampang gitu, makanya saya nulis misalnya saya Nawawi lebih cepat. Saya nulis kitab Diqqah pada bab 1 tentang Imam Syafi'i lebih cepat, karena dia hanya saya membaca kemudian menggunakan bahasa saya, kadang-kadang mempermudah bahasa-bahasa klasik yang saya bikin lebih mudah gitu doang paling. Nggak susah. Tapi kalau ini waduh, mahamin dulu deh. Wa idzan lil qiyasi syurut. Oleh karenanya dalam qiyas juga ada beberapa syarat. Wa bahthun tawil, dan pembahasan yang panjang. Qamat bi bahthiha kutub usulil fiqh. Yang kalau mau belajar lihat sono kitab usul fikih. Lah benar kan saya ngomong. Wala yas'uha hadzal kitab ini enggak cukup untuk membahas semuanya. Wa fi hadzal qadri kifayah, di sini saya anggap cukup aja. Cuma inna syariah, kemudian seseorang kalau memperhatikan yang namanya syariat itu lam tunassa ala hukmin fi kulli juz'iyatiha, atau lam tanussa ala hukmin fi kulli juz'iyatiha.
Syariat itu tidak menjelaskan semua hukum secara terperinci. Nah, Quran mau berapa puluh juz bro, semuanya dijelasin. Hadis mau berapa panjang Nabi, misalnya hukum pakai baju batik, semua dibahas itu satu-satu, kan gitu kan? Pakai peci, sunahnya hitam apa putih, semua lu bahas kayak begitu aja, gitu. Ya, wa innama atat, akan tetapi nas syariat itu datang di umurin kulliyatin, dengan hal-hal yang sifatnya kulliyah. Kulliyah maknanya sifatnya apa? Hah? Bukan. Kalau parsial itu juz'iyah, kebalikannya parsial apa? Global. Ada lagi totalitas. Ya, totalitas kuliah itu sifatnya total global. Ya, istilahnya boleh total global. Wa ibaratin mutlaqah, dia harus bersifat mutlak. Tatanawalu ahkaman katsirah, yang dia bisa memuat hukum yang banyak. La tanhasiru, yang tidak terbatas. Wan nususus syariah, dan nas syariat itu ta'ti ala arba'ati suwarin ajibah. Kalau orang memperhatikan, dia datang dalam 4 bentuk yang mengagumkan. Allati bisababiha, yang dengannya yu'arafu kamaluddin, bisa diketahui kesempurnaan agama. Qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bi hadhihi suwaril arba'ah, dengan 4 bentuk ini, kalau orang paham, ini kuncinya. Ini terakhir, ini kuncinya. Sampai screenshot, catat sih, ini tulisan saya yang ingin menjelaskan kenapa kok Quran Nas itu bisa menjelaskan semua hukum. Karena ini kata kuncinya 4 perkara. Ibihadih suwaril arba'ah tarji'u masailul ahkam, dengan 4 bentuk ini. Karena Nas itu datangnya dengan 4 model. Tarji'u masailul ahkam, semua hukum kembali ada madal azminati wal amkina, sepanjang masa terjawab dengan 4 masa. Adhuru huna hadhihi suwar arba'ah, 4 ini akan saya jelaskan. Ini masih ada aja kadang-kadang dempet di situ, dempet adhuru mahuna dempet enggak tulisannya? Enggak ya? Enggak ya? Oh, di sini dempet yang terbaru. Ya benar ya? Spasinya adhuru huna. Oh, di situ adhuru hay. Adhuru enggak pakai hadis suwar al-bar, enggak pakai. Ya nggak apa-apa. Ini namanya, kalau nggak begitu editor kan nggak dapat duit ya katanya. Ini itu sudah dapat duit. Hah? Aslinya itu aslinya. Nama dia dirubah-rubah dikit supaya kelihatan kerja gitu ya. Al-ula, yang pertama, ta'tin nususu ala surati al-juz'iyah. Nas itu datang dalam bentuk yang terperinci atau tafsiriyah. Ada nas lagi ke ayat wa hadithil mawaris wa fardiyatis shalah wa siyam wa zakah wa hurmatiz zina wa sarifah. Ini memang dia juz'iyah, tapi enggak banyak kan. Tafsir ayatil ahkam ada berapa ayat coba? Ayatil ahkam ada berapa? 500. Enggak sebanyak. Jadi suratul juz'iyah itu enggak banyak dalam Quran. Hadis juga sama. Asalnya yang kedua, ini mestinya saya jelasin dalam syarah, cuman terlalu panjang. Saya mau sengaja waktu itu, saya tadi mau terasin dalam footnote, tapi saya pikir kalau dijelasin dalam footnote orang nggak pada mau ngaji. Apa maksudnya? Kan gitu kan? Tsaniyah ta'ti nususu bi suratil qawaidil kulliyah. Nas itu Quran maupun hadis, bentuk yang kedua yang ajaib itu datang dalam bentuk nas yang bersifat seperti kaidah kulliyah. Qauli ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat ini itu Masya Allah jadi kaidah, kayak kaidah fikih, tapi ini bukan kaidah fikih, ini kaidah kuliahnya nas, lebih tinggi daripada kaidah fikih. Justru kaidah fikih diambil dari nas ini. Paham enggak? Yuridullahu bikumul yusra. Kalau ada masalah nusain itu ya pakai ayat itu aja. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Setiap masalah kalau membuat madarat haram gitu aja kan. Maka jadi kaidah fikih, ad-dararu yuzal. Kalau yuridullahu bikumul yusra apa? Jadi kaidah fikih. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Catat di situ. Nah, emang sengaja nggak saya catat dalam syarah. Kalau saya catat dalam syarah kan nggak mau ngaji orang. Jadi kaidah kuliah dari nas kemudian turunannya menjadi kaidah apa tadi? Fikih. Jadi dalilnya kaidah fikih nanti akan dibahas adalah kaidah kuliah. Ya. Di sini saya pelanin supaya paham banget. Jelas ya? Paham kan? Baik, yang ketiga, ta'tin nususu bi suratihal 'ammah. Nas itu kadang datang dalam bentuknya yang umum. Allati ya'tamidu 'alaiha al-adillah al-far'iyyah. Ya, yang dengan bentuk yang umum itu dijadikan pegangan oleh dalil oleh masalah dalil-dalil cabang. Contoh kan nusus allati tadullu ala hujjatil ijma' wal qiyas. Kehujjahan ijma' dan qiyas itu bersifat umum. Tapi ya itu jadi dalil. Ya kan? Luar biasa. Kalau Syekh Nawawi kan bilang kan dalilnya ijma' sama qiyas kan ada hadisnya, ada Qur'annya. Udah lewat kemarin yang kita bahas kan? Ya walau. Tapi gara-gara itu ijma' dan qiyas itu bisa menjawab seluruh masalah. Bahkan mungkin paling banyak jawaban itu dengan ijma' dan qiyas. Insyaallah. Selain yang lain. Nah, nanti ada istihsan. Nah, istihsan pada yang keempat, maslahah pada yang keempat. Ar-rabi'atu yang keempat, an-nususul lati tubayyinu 'ala al-maqasid syariah. Ada nas yang datang menjelaskan maqasid syariah, yarji'u ilaiha al-faqih wal mufti fi istinbatil ahkam, yang seorang mufti akan kembali kepadanya ketika dia beristinbat i'tibaril maqasid, sebab karena seseorang memperhatikan adanya maqasid fil istinbat yakunul hukmu, jadilah hukum muwafiqan lima qasadahu syari'. Nah, kalau bicara tentang sesuai dengan maqasid syariah, maslahah mursalah itu ya maqasid syariah dari, paham enggak? Istihsan itu ya maqasid syariah dari. Apalagi uruf itu ya dalilnya maqasid syariah, kan gitu kan? Apalagi saddud dzari'ah juga maqasid syariah dari. Semuanya istihsan, maslahah mursalah ini ada pada nas yang keempat. Semua terjadi. Orang yang penting tahu rumusnya. Yang mahal tahu rumus. Ya, moga-moga pada paham pelan-pelan. Itu aja. Catat pelan-pelan. Paham di situ. Suara saya udah mulai serak. Jadi ngajinya udah.